رسوله المصطفى وعلى آله أهل الصدق وأهل التقى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله. Ibu-ibu jamaah majelis Odoj Syamila yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik. Di antara wujud kita menjadi lebih baik itu apa? Nabi mengatakan, "Famay yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi lebih baik, maka akan dimudahkan baginya perjalanannya menuju majelis ilmu. Kalau ketika kita hadir di majelis ilmu kok gampang, apalagi ada yang jemput, apalagi ada yang mengingatkan, jangan lupa ya besok hadir. Maka itu artinya Allah menghendaki kita untuk menjadi lebih baik. Dulu kita mungkin jarang baca Quran. Ada odoj terpaksa baca Quran. Terpaksa baik atau terpaksa buruk? Terpaksa baik. Memang untuk menjadi baik harus dipaksa awalnya sampai kita menjadi terbiasa. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Ya gak benar juga itu masa ikhlas masuk neraka. Kalau bisa jangankan masuk, melihat saja jangan. Melihat saja jangan. Sampai Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka. Jangan sampai engkau merasakan azabnya, apalagi masuk mendekam di dalamnya selama-lamanya. Jaga diri kalian dari neraka walau bisyikki tamratin. Meskipun hanya dengan separuh butir kurma. Kurma kan sudah kecil. Diparuh lagi, lebih kecil lagi. Sampai segitunya, jangan sampai engkau tersentuh oleh api neraka, meskipun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma, separuh buah kurma. Apalagi yang disedekahkan tidak hanya separuh buah kurma, lebih dari itu. Lalu seandainya tidak ada buah kurma yang bisa kita sedekahkan, kata Nabi, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat thayyibah, dengan la ilaha illallah, dengan zikrullah, dengan baca Quran. Maka Nabi mewanti-wanti umatnya, jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi membawa kita ke dalam neraka. Apalagi sampai perbuatan itu mengandung unsur kesyirikan. Pengen terkenal, pengen kaya, pelihara boneka. Kalau orang miskin itu ya bangsanya boneka jelek-jelek itu, jenglot apalagi. Nah, kalau artis spirit doll, boneka yang cakep-cakep, boneka yang cantik-cantik, kepada kehilangan akal semuanya. Orang yang lebih kaya mungkin lebih dari itu. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan ikut-ikutan. Kita yang sudah ngaji ini daripada melihara boneka mendingan melihara anak yatim, betul? Ada begitu banyak anak yatim kanan kiri kita, pelihara itu, cukupi kebutuhannya. Sayangi, santuni. Sampai Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dengan mereka, orang-orang yang menyantuni anak yatim, menyayangi mereka di surga nanti seperti dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya. Saking dekatnya. Maka tidak ada yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW selain daripada mereka yang menyantuni anak-anak yatim. Daripada kita melihara boneka, mendingan melihara anak yatim. Sampai ada ya, walaupun tidak kita salahkan, ada bapak-bapak yang punya hobi, entah itu hobi otomotif, entah itu hobi melihara burung. Hobinya pokoknya macam-macam, aneh-aneh. Cobalah, tidak salah, memang tidak salah. Boleh kita melihara binatang, boleh kita punya hobi otomotif. Tapi coba, kita melihara anak yatim sudah berapa? Masa di rumah punya mobil sampai puluhan? Bukan dijual, kalau dijual sih beda. Ini hanya dikoleksi. Di rumah punya puluhan motor, harganya mahal-mahal, miliaran. Tapi berapa anak yatim yang kita koleksi? Bulanannya kita kasih berapa kepada mereka? Oh, saya sudah 100 anak yatim yang saya tanggung. Bagus.
Tapi kalau kita hanya ngoleksi otomotif, ngoleksi barang-barang branded, bahkan mungkin juga senang dengan binatang. Belum ngurusi istrinya, ngurusi burungnya misalnya. Ya. Kadang juga ada yang pagi-pagi sudah mandiin motor, ngelap-ngelap mobil sampai maghrib. Bayangkan. Bukan cuci mobil, bukan. Ada yang seperti itu. Azan berkumandang, orang sudah ke masjid, dia masih ngelap-ngelap mobilnya. Kalau orang Jawa mengatakan mungkin kedunyan. Harta yang tidak dibawa mati sampai segitunya. Bukankah kata Nabi, yaqulu banu Adam, mali, hartaku mana, hartaku mana, hartaku mana. Padahal kata Nabi, tidaklah manusia diberi harta oleh Allah, kecuali hanya 3 macam. Apa yang dia makan akan menjadi kotoran. Yang dia pakai, yang dia kenakan akan usang. Yang dia simpan akan menjadi rebutan. Akan ditinggalkan dan akan menjadi rebutan. Dan apa yang dia sedekahkan, itulah yang kekal abadi. Itulah yang menyelamatkan. Boleh kita punya hobi yang membuat kita merasa nyaman, tenang, senang loh, uangnya banyak kok. Beli apa saja yang tidak bisa dibeli orang miskin, sah-sah saja. Uangnya sendiri. Tapi kalau kita punya ilmu, kita punya iman, eman-eman. Apa yang bisa kita gunakan untuk keperluan dunia itu, jika kita investasikan untuk akhirat, Masya Allah, itu bukan hanya terkenal, bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga bahkan bahagia di akhirat. Kan ya malu sebetulnya kita lihat artis yang kelihatannya waras, gendong boneka, ngomong sama boneka, bicara sendiri sama boneka. Karena boneka ini nanti bisa besar, luar biasa. Kok ya masih ada yang percaya gitu loh. Masih ada yang nge-like, masih ada yang subscribe. Podo-podo gak waras sih. Maka hati-hati. Lebih baik kita menghindar, naudzubillahi min dzalik, ya Allah, jangan sampai keturunan kita seperti itu. Maka bekali anak-anak kita dengan ilmu agama, bekali mereka dengan iman, agar di dunia ini mereka tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri kesempurnaan agama seseorang adalah dia akan meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia, yang menghabiskan waktu, buang-buang waktu. Segala sesuatu kalau tidak ada manfaatnya, hisabnya berat loh, Bu. Hisabnya berat. Berarti Bu Sasa punya tas sebanyak ini, hisabnya berat. Enggak mau dijual kok ya. Enggak. Kalau disimpan ya hisabnya berat. Apalagi dipakai ngaji ini, gini hisabnya ringan ini, hisabnya ringan. Pembukaan outlet misalnya. Apa yang dilakukan? Khataman, Masya Allah. Ini awalnya saja sudah baik. Insya Allah baik selama-lamanya. Kita doakan ya, tempat ini menjadi tempat yang berkah, menjadi sumber rizki yang berkah, menjadikan Bu Sasa dan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini inspirasi bagi ibu-ibu. Kalau nyari tas nggak usah jauh-jauh, dari sini aja. Saya sering lewat sini, tapi baru pertama kali ini masuk sini. Ternyata ada kopi juga, ini luar biasa. Saya orientasinya sudah akhirat ya. Bener. Orientasi akhirat. Oh iya, saya minta doa juga nanti ya. Bener. Ini ke-16 tahun saya menikah ya. Tapi nggak ada yang spesial banget sih, biasa. Alhamdulillah, nanti minta doa ya. Mudah-mudahan bisa fid dini wa dunya wal akhirah. Saya doakan ibu-ibu juga yang sudah perak, apalagi sudah emas-emas ini. Mudah-mudahan tidak hanya di dunia, tapi juga disatukan di surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana tadi? Sampai tas. Sesempurna-sempurnanya iman seseorang, maka dia akan memiliki sensitivitas dalam mengelola waktu. Kalau ini baik, dilaksanakan. Ini tidak baik, ditinggalkan. Jadi tidak segan-segan meninggalkan sesuatu,
meninggalkan aktivitas, meninggalkan pekerjaan atau perbuatan yang sia-sia, yang tidak menghasilkan pahala. Bukankah Allah sendiri mengatakan, sempat saya sampaikan kan ini pada khatmil Quran sebelumnya, mungkin bagi yang belum hadir. Coba dibuka dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini simple tapi mengandung nilai yang luar biasa. Apa kata Allah? Wabtaghi, dan carilah. Harus kita cari, tidak boleh kita tunggu. Kita sendiri yang aktif mencari semaksimal mungkin. Apa yang kita cari? Fima atakallahu darul akhirah, pahala akhirat. Begitu bangun tidur, apa yang kita cari? Apa yang kita pikirkan? Urusan akhirat atau dunia? Kalau kita mikir urusan akhirat, termasuk masih kategori ayat ini. Tapi kalau begitu bangun, yang dipikirkan langsung setelah ini masak apa, ya, makan apa, panganan, weh. Ya maksudnya setelah bangun itu baca Alhamdulillah dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru mikir belanjaan, mikir masak. Ini baru bangun, belum ingat Allah, belum memuji Allah. Langsung yang dipikirkan makan. Karena sudah ada yang masak. Di dalam ayat itu kata Allah, sama aja, pengaruhnya luar biasa. Carilah pahala akhirat dengan apa yang telah kami berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Fasilitas dunia, misalnya berupa kendaraan. Sudahkah kita gunakan kendaraan kita sebagai kendaraan untuk mencari akhirat? Kita dikasih rumah, alhamdulillah. Sudahkah kita gunakan rumah kita itu sebagai kendaraan menuju akhirat? Rumah yang kita tempati, yang kita tinggali itu lebih sering dipakai ngaji, ibadah, atau hanya tidur? Wah, jarang saya tempati, Ustaz, karena rumah saya banyak, Masya Allah. Pakai satu aja rumah tahfidz itu, biar dipakai ngaji. Walaupun kita tidak menempati rumah itu, tapi pahalanya terus menerus mengalir kepada kita. Punya 10 unit rumah misalnya, satu aja, yang lain dijual, disewakan, dikontrakkan, tidak apa-apa. Satu kita jadikan rumah tahfidz. Ada 10 santri misalnya di situ ngaji, yang namanya santri penghafal Quran, ngajinya kan tidak hanya sejam 2 jam kan? Bisa jadi dari jam 3 malam sudah qiyamul lail, sudah bangun, sudah tahajud, sudah baca 1 juz. Kita yang punya rumah bisa jadi walaupun pada saat itu masih tidur, tanpa kita sadari kita dapat kiriman pahala, dapat transferan pahala. Banyak banget itu, sudah gak kehitung. Kita tidak menempati rumah di dunia, tapi menempati rumah kita di surga. Apa yang kita punya? Jabatan misalnya, pengaruh, kedudukan. Gunakan pengaruh kita untuk kendaraan mencari pahala akhirat. Misalnya jenengan jadi Bu RW atau Bu RT. Gampang sebetulnya. Tinggal menggerakkan ibu-ibu PKK atau ibu-ibu kampung. Yuk besok malam Jumat datang ke rumah. Ngapain? Ngerumpi berjamaah. Ngapain? Ngaji Iqra, ya. Kita siapkan buku Iqra-nya. Kalau belum punya buku Iqra, bilang Ustaz, saya butuh Iqra berapa? 10, siap. 100, masih siap. 1000, ayo urunan. Gampang kan? Semudah itu. Kita punya pengaruh, punya komunitas, punya apapun. Jadikan itu sebagai sarana mencari pahala. Karena semua ada hisabnya, semua ada pertanggungjawabannya. Kita dikasih apa sama Allah, itu kalau tidak kita gunakan untuk mencari pahala akhirat, rugi.
rugi serugi-ruginya. Baru beli mobil, pertama kali mobil, jangan turun ke rumah. Turun kemana? Ke masjid. Jamaah senang, alhamdulillah masjid dapat mobil. Ternyata bawa pulang. Cuma konten. Harusnya pertama kali ya dipakai ke masjid. Kendaraan itu akan dihisab oleh Allah. Pertanyaannya, lebih sering kita pakai kemana kendaraan itu? Hanya untuk jalan-jalan, ke tempat-tempat wisata, traveling, touring, ke mall, atau ke masjid, panti asuhan, pengajian. Kalau lebih banyak kita gunakan ke pengajian, selamat kita, selamat, hisabnya ringan. Tapi kalau ke pengajian hanya setahun sekali, ke masjid hanya sepekan sekali, ya Allah, berat itu hisabnya, berat. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, seharusnya kita gunakan untuk mencari pahala akhirat. Punya HP semua enggak? Lebih sering pakai baca Quran atau baca WA? Kan Quran bacanya pakai WA. Tapi sesekali pakai HP kita untuk cari pahala akhirat. Bisa pakai baca Quran, nge-share undangan kajian, bagus. Apalagi? Ada mobile bankingnya enggak? Nah, transfer. Untuk transfer kajian, transfer panti asuhan, transfer masjid. Gunakan HP kita untuk mencari pahala akhirat. Dan apapun yang saat ini ada pada diri kita, kita coba nih absen satu persatu. Apa yang sudah kita miliki, dari sekian yang kita miliki ini, apa yang sudah kita gunakan untuk menjadi jalan, menjadi perantara kita mendapatkan pahala akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi Allah sebutkan akhirat itu yang paling utama. Walal akhiratu khairul laka minal. Jangan dibalik. Sebaik-baik jalan untuk mendapatkan ya, pahala itu pahala akhirat. Karena akhirat itu khairun, lebih baik, minal ula, daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Maka niat pertama kali melakukan apa itu harus ada hubungannya dengan akhirat. Harus ada hubungannya dengan akhirat. Kita mau ini, mau itu, harus ada hubungannya dengan akhirat. Beli ini, beli itu, harus ada hubungannya dengan akhirat. Misalnya pulang dari sini, mau beli tas, harus ada hubungannya dengan akhirat. Wah, tas saya sekarang sudah nggak muat kalau dipakai ngisi mushaf. Cari aja yang besar nanti. Tujuannya beli tas bukan hanya untuk gaya-gayaan, bukan hanya untuk jagung manten, bukan hanya untuk jalan-jalan. Beli tas tujuannya untuk bawa mushaf, bawa Quran. Nah, itu tambahannya. Lebih besar lebih baik, biar snacknya lebih banyak. Oh, ini sudah dicontohi sama Pak Wen. Muat itu. Pakai mushaf atau misalnya ada titipan dari siapa, bisa muat. Setiap kita mau melakukan apapun yang ada hubungannya dengan dunia, niatkan dengan akhirat. Insya Allah menjadi jalan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu kembali tadi ke sesuatu yang dipercayai. Sebelum manusia lahir ke dunia ini, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan, 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta, Allah itu sudah menetapkan takdir hamba-hambanya. Nasib kita mau kemana, jadi apa, seperti apa, itu sudah ada. Catatan takdirnya sudah ada. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Kebahagiaan bisa diubah, bisa diupayakan. Sayang banget ini, artis-artis itu uangnya banyak, tapi mencari dan menemukan kebahagiaan saja susahnya bukan main. Padahal untuk bisa bahagia menurut Al-Quran itu sangat sederhana, sangat-sangat mudah, sangat gampang. Orang yang ingin merasakan kebahagiaan tanpa mengeluarkan modal, tanpa mengeluarkan uang, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus jajan, sederhana kata Allah dalam Al-Quran. Cukup ayat ke-28 surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
Surat ke-13 ya. Maaf. Iya, Ar-Ra'd 13 ya. Ayat ke-28. Kalau 14 Ibrahim. Ar-Ra'd ayat ke-28. Coba dibaca. Ya, bacanya Ar-Ra'd. Ra'd itu artinya guntur. Ayat 28. Ya. Kalau ditulis Indonesia kan Ar-Ra ya. Tapi bacanya Ar-Ra'd. Coba dibaca. Gimana dibaca Bang? Ayat 28 ya. Terlalu semangat ya. Enggak apa-apa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Terjemahnya bisa dibaca, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya. Dengan apa kita bisa menjadi tenang? Dengan apa kita bisa menjadi bahagia? Ingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sederhana. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, pikiran adem, bahagia. Gitu. Banyak uang tidak menjadi jaminan seseorang bahagia. Gak ada uang apalagi. Yang bisa menjadikan seseorang bahagia itu adalah hati yang selalu bergantung dengan Allah, zikrullah. Maka ibu-ibu jangan lupa bawa tasbih digital. Yang sederhana aja, jangan yang apalagi dilapisi emas. Rawan itu ya. Mahal. Padahal harga aslinya berapa? 5.000 ya. Pakai itu enggak apa-apa. Tapi itu kesempatan, mau dijual enggak apa-apa itu. Kasih label Samila enggak apa-apa. Orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi ketenangan itu tidak bisa dibeli dimanapun. Ketenangan itu tidak akan pernah bisa didapatkan dengan cara apapun. Dengan keterkenalan, dengan banyaknya followers, nggak bisa, nggak ada jaminan. Allah sendiri yang mengatakan bahwa sesungguhnya kebahagiaan, ketenangan itu hanya dapat diperoleh dengan selalu mengingat Allah. Maka orang yang paling tenang hidupnya, yang paling bahagia perasaannya, hanyalah mereka orang-orang yang selalu mengingat Allah. Tidak harus di masjid, dimanapun, kapanpun, ya, dalam kondisi apapun. Tidak ada alat digital, ya pokoknya dengan jari. Yang penting kita tidak lupa dengan mengingat Allah. Dari mulai baca Quran, itu termasuk sebaik-baik zikir. Atau membaca tasbih, subhanallah. Membaca tahmid, alhamdulillah. Membaca takbir, Allahu Akbar. Membaca tahlil, la ilaha illallah. Atau langsung menyebut nama Allah. Langsung, Allah, Allah, Allah. Sebagaimana Bilal bin Rabah ketika dijemur di bawah terik matahari, tangan kakinya diikat, tubuhnya ditimbun dengan sebongkah batu. Tersiksa enggak? Tersiksa. Orang melihatnya kasihan, pasti enggak bahagia, pasti sedih, pasti berduka. Tapi Bilal tidak. Ia merasakan siksaan itu, justru merasakan ketenangan dan kebahagiaan, karena Bilal tidak berhenti menyebut ahadun ahad. Ahadun ahad. Artinya Allah, Allah, Allah. Kita pun sama. Ketika hati ini dalam keadaan gelisah, sedih, resah, gelisah, apalagi tanggal tua, galau, baperan, ingat Allah, ingat Allah. Perbanyak berzikir kepada Allah. Baca Quran mata pedih, habis nangis semalaman misalnya. Ya udah, sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Jangan dengerin musik. Dengerin musik malah tambah
kemasukan jin kita, bahaya. Salah satu pintu masuknya jin itu dari musik tadi. Apalagi musik-musik mistis. Wah, ketemu sama temannya itu. Termasuk boneka. Kok jadi rame rumahnya ya gitu. Tiba-tiba ada orang yang masuk kamar mandi. Oh, persis ya. Persis. Jangan ya. Cukup berzikir kepada Allah. Walaupun ada orang yang beli mengoleksi spirit doll atau boneka pemanggil arwah itu bukan dengan keyakinan ini akan mendatangkan keberuntungan, tapi hati-hati. Termasuk misalnya gini, kita di rumah pajang foto. Hukum pajang foto kan masih debatable ya, diperdebatkan para ulama. Jumhur ulama melarang, kecuali ada untuk kebutuhan primer, misalnya KTP, identitas dan seterusnya, bukan dipajang. Termasuk juga misalnya patung. Walaupun itu tidak disembah, kita punya foto, ya, lukisan-lukisan, tidak disembah, tidak dijadikan sebagai objek untuk sesembahan, maka itu akan menjadi media seseorang, media bagi jin untuk bersemayam di dalamnya. Dan pengaruhnya apa terhadap penghuni rumah itu? Awalnya tidak terasa. Awalnya nggak terasa. Sholat dia masih sholat, baca Quran dia masih baca Quran, tapi lambat laun, cepat atau lambat, gara-gara di rumahnya dia ada lukisan makhluk yang bernyawa, gara-gara mungkin ada patung dan lain sebagainya, termasuk boneka-bonekaan itu. Lama-kelamaan perasaannya akan dijauhkan dari kebahagiaan, akan dibuat gelisah, tidak tenang, was-was, ketakutan, bahkan kemalasan. Sehingga yang tadinya semangat ngaji, baca Quran, ke masjid, mulai malas tuh. Subuh nggak bangun, nggak dengar azan. Kalau dia sudah berumah tangga, hati-hati, pelan-pelan. Masalah kecil jadi besar. Mulai jadi cekcok, tidak ada kecocokan, sampai mungkin berantem hebat dan lain sebagainya. Rumah tangganya hancur. Bisa jadi berawal dari hal yang dianggap sederhana itu. Bukankah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-102? Kalau bisa ibu-ibu hafalkan ini. Surat Al-Baqarah surat kedua. Al-Baqarah itu surat kedua. Ayat 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Hampir satu halaman ya. Kalau bisa dihafalkan. Nggak bisa dihafalkan, dibaca. Coba ibu-ibu nanti malam baca ayat ini dalam kondisi sunyi, dalam kondisi sepi. Kok tiba-tiba jantungnya berdetak kencang, tiba-tiba kepalanya pusing, perutnya mual, ya udah, SOS itu. Ya. Itu tanda dalam diri kita ada sesuatunya. Ya. Kenapa? Itu tanda-tanda kalau ada yang mengikuti kita. Nggak berani baca. Itu salah satu ayat ruqyah tuh. Kalau kita ingin mendeteksi ada tidaknya gangguan jin dalam diri kita, dalam tubuh kita, coba baca ayat itu.
Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Itu ayat bicara tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Di masa Nabi Sulaiman di Babila Harut wa Marut. Di Babilonia, kalau sekarang Irak, dulu pernah diturunkan 2 malaikat yang bernama Harut dan Marut. 2 malaikat ini diturunkan sebagai ujian bagi manusia tentang akidah, tauhid. Apakah mereka masih percaya, beriman kepada Allah, ataukah mereka percaya terhadap benda-benda, terhadap kalau sekarang boneka, terhadap kalung yang dikenakan, raja-raja yang dia pakai, bahkan akik cincin yang besarnya sebesar batu itu, ataukah dia lebih percaya kepada Allah? Malaikat ini datang untuk menguji mereka, tapi ternyata banyak yang gagal. Tidak sedikit yang lebih beriman kepada benda daripada kepada Allah. Nah, kalau kita baca ayat ini, jin itu seolah-olah dikuliti. Karena sesungguhnya sebuah kesyirikan itu tidak lepas dari godaan syaitan. Jin awalnya baik. Dia mengingatkan orang-orang yang masih hidup agar membuat misalnya monumen, patung, dan seterusnya. Jin yang menjelma menjadi manusia tersebut mengatakan kepada mereka yang masih hidup, bukankah dia orang baik, ulama, wali, dan seterusnya? Cobalah kita buat patungnya. Awalnya hanya sekedar kenangan. Untuk apa? Ya, sebuah, ya kayak patung lah. Tapi lama-kelamaan ada orang yang datang. Padahal yang datang waktu itu jin yang menjelma menjadi manusia. Bawa sesaji, bawa kembang. Lalu orang-orang yang tidak tahu menau ikut-ikutan. Kalau pengen sugih, pengen duitnya rantente, nah ke sana. Gunung Kawi, Gunung Kelut, mana lagi itu. Begitu. Termasuk karena tidak memiliki iman dan ilmu, para artis ikut-ikutan. Pengen tenang, pengen bahagia, pengen terkenal. Yuk beli boneka, mayan, murah. 3.500. 3,5 juta loh. Paling murah itu. Ada yang rata-rata 5 juta. 5 juta itu kalau kita kasih panti asuhan sudah jadi sembako untuk 1 minggu itu. 1 bulan bahkan. Bener kan? Iya. Gak percaya? Buktikan. Itu tambahi pengasuhnya itu. Amin. Jadi mereka karena tidak tahu ikut-ikutan. Kalau mereka tahu ilmunya, man alaqa tamimatan, siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, baik itu berupa kalung, akik, macam-macam, yang diyakini membawa hoki, keberuntungan, diyakini bisa menyelamatkan, diyakini bisa memudahkan rizki, diyakini menjadi pesugihan, diyakini kalau dia belum ketemu jodohnya banyak yang terpelet, banyak yang tertarik, pasang susu lah, pasang macam-macam. Maka kata Nabi, faqad asyraka, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati ibu-ibu ya, yang sudah ngaji terutama. Jangan sampai walaupun hanya main-main, kok kayaknya menarik ya, ikut-ikutan beli boneka. Enggak banget lah jamaah Odot Samila kok beli boneka. Loh, kalau untuk anak saya Ustaz boleh. Karena tidak semua hukum boneka itu haram. Tergantung. Kalau untuk anak kecil, terutama yang tidak berbentuk manusia, boleh. Karena Aisyah radhiyallahu anha dulu sebelum dinikahi Rasulullah ketika masih kecil main boneka. Main boneka. Iya. Main boneka. Dan dibenarkan atau dibiarkan Rasulullah. Tapi kalau boneka dipakai oleh orang yang sudah tua, sudah dewasa, itu bukan lagi sesuai fungsinya. Karena fungsi boneka itu untuk mainan, untuk anak-anak. Ini simba-simba boneka, dilus-lus, digendong, ya Allah, kok bisa gitu loh.
Apalagi ditaruh di tempat tertentu, kasih box seperti bayi, dirawat, dimandikan, kasih makan, kasih menyan, kasih dupa, ya udah, faqad asyraka. Sungguh dia telah menyekutukan Allah. Orang yang sudah menyekutukan Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Habis, semua amalnya habis. Walaupun dia punya sedekah, wakaf, bahkan mungkin masjid dia bangun, panti asuhan dia dirikan, pesantren dia sumbang, tapi kalau dia masih ngingu boneka yang dia sembah, yang dia panggil arwah ke dalamnya, dia melakukan kesyirikan. Habis pahalanya, sia-sia, tidak tersisa. Na'udzubillah min dzalik. Maka ngaji itu untuk memurnikan tauhid, bahwa kita hidup ini tidak boleh bergantung kepada siapapun kecuali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah, dan kita tidak meminta tolong kecuali minta tolong hanya kepada Allah. Ini minta tolong kepada boneka, memang boneka bisa lari, bisa jalan, menyelamatkan diri saja nggak bisa. La yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Boneka nggak bisa memberikan manfaat maupun memberikan mudarat. La Anibal gimana? Oh, bisa membunuh. Banyak kan nonton sinetron. Kalau kita memiliki tauhid yang kuat, keyakinan kepada Allah yang kokoh, maka kita tidak akan tertarik dengan hal-hal seperti itu. Justru kita akan berusaha bagaimana caranya agar kita terhindar dari segala sesuatu yang menyebabkan kita melakukan kesyirikan, yang menyebabkan amalan kita terhapus. Maka ibu-ibu kalau tiap pagi petang baca Al-Ma'surat. Baca Al-Ma'surat kan? Setelah doa-doa pagi atau petang, itu kan ada doa. Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika ma laysa laka bihi ilm. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari segala perbuatan, ucapan, atau tindakan yang berpotensi menyebabkan aku melakukan kesyirikan atau menyekutukan Engkau dengan segala sesuatu. Kalau kita baca doa ini, Allah akan menghindarkan diri kita, menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang melenyapkan pahala kita, yang menjerumuskan kita, menjatuhkan kita pada kesyirikan. Dan kalau bisa nggak usah ikut-ikutan. Kadang latah ya, artis dijadikan, walaupun itu hanya sesuatu yang sederhana loh. Biasanya misalnya gini, ibu-ibu ya, pakai jilbab, biasanya niru artis, jilbabnya artis gini. Sampai mungkin juga tas, niru artis kan. Nah, bentar lagi boneka, niru gak kira-kira? Beneran? Kadang ada, saking jatuh cintanya kepada artis, sampai semua. Mungkin kita enggak ya, bisa jadi orang lain atau bahkan anak kita, na'udzubillah min dzalik. Anak kita saking tergila-gilanya dengan K-pop, sampai ujung rambut sampai ujung kaki K-pop semua. Benar enggak? Pengen jaket seperti artis Korea. Sampai outfit, ngetos outfit, Bu. Enggak kenal ibu-ibu. Outfit itu pakaian luar ya. Itu artis tuh. Coba tanyakan ke anak kita. Bahkan mungkin kita yang membelikan. Kalau tidak, anak kita yang beli online sendiri malah. Benar nggak? Dia beli online. Karena itu dijual online. Pakaian yang dipakai oleh opa-opa. Ya. Wih, update Ustaz ya. Penggemar juga ya? Enggak penggemar saya. Itu kadang sampai setengah mati. Anak-anak perempuan remaja putri lihat artis Korea, histeris, kayak ketemu malaikat Israel. Benar nggak? Sampai suara histerisnya begitu loh. Bener. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak. Hati-hati ibu yang anaknya penggemar berat opa-opa, penggerak berat uni-uni, ya, umi-umi nggak apa-apa. Bahaya tuh. Sampai segala sesuatunya ditiru. Kalau penggemar misalnya Rasulullah sih nggak apa-apa. Kesunahan Nabi ditiru nggak apa-apa. Tapi nggak tertarik. Siapa yang tertarik misalnya? Nih, saya biasanya bawa siwak. Jangan ketinggalan. Bener. Itu kita contoh. Tapi kadang ada yang sampai segitunya, cinta buta. Kalau enggak
kaos yang dipakai artis nggak mau. Kalau nggak sepatu yang dipakai artis nggak mau. Pengen dia, karena mungkin punya uang, dia bisa kok. Atau mungkin punya perasaan, saya bisa kok beli seperti yang dibeli artis. Dia beli, dia koleksi. Termasuk bonekanya artis. Boneka bekas artis, dibeli. Bisa jadi itu. Nanti dilelang itu. Boneka bekas artis, dilelang. 30 juta misalnya. Banyak yang nyari, bahkan langsung cash. Untuk apa Pak artis uangnya? Untuk bangun masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, buat jualan yang lain. Bahaya. Man alaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan segala sesuatu yang diyakini memiliki manfaat atau menghindarkan dari mudarat, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Padahal hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan hanya Allah yang bisa menyingkirkan mudarat. Karena itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus menjadi prinsip hidup dalam diri kita. Tidak meminta kecuali hanya minta kepada Allah. Berikan sakinah mawaddah warahmahnya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang salih-salihah. Maka mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita, menjaga iman kita dengan ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis ilmu yang kita ikuti. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita, tadi sudah dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, akhir Al-Baqarah sudah. Baik. Kenapa? Kita bacakan terlebih dahulu. Ada banyak titipan doa, insyaallah. Bu Sasa nitip doa khusus. Ya Pak, mohon maaf kita doa untuk kakak saya barusan jatuh di kamar mandi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang di mana? Di Jogja? Jogja, di bawah panti Nabi. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Namanya disebutkan boleh. Kita nunggu doa. Anaknya kena jualan buah, kasihan kita doa. Dan siapapun yang menitipkan doanya pagi hari ini, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami sebagai ahlul Qur'an. Jadikan keluarga kami orang-orang yang mencintai Al-Qur'an. Anak-anak kami mencintai Al-Qur'an. Saudara-saudari kami mencintai Al-Qur'an. Sahabat-sahabat kami mencintai Al-Qur'an. Jagalah ya Allah keistiqomahan kami bersama dengan Al-Quran. Anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk membacanya sepanjang hari, sepanjang malam. Anugerahkanlah kesabaran, ketabahan kepada kami untuk selalu mempelajarinya. Jadikan kami sebagai ahlul Quran yang tidak hanya mampu membacanya, namun juga menghafalkannya, memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkan serta mendakwahkannya.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Anugerahkanlah kepada kami kemudahan dari segala urusan dunia dan akhirat kami. Mudahkan segala urusan kami, ringankan beban hidup kami, mudahkan segala kesulitan-kesulitan kami. Anugerahkanlah keberkahan pada harta kami, pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, dan semua yang Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Sungguh di tangan-Mu lah segala sesuatu. Engkau mampu menghendaki segala sesuatu. Maka takdirkan apa yang ada pada diri kami dengan takdir-takdir yang baik. Jauhkan pada diri kami takdir-takdir yang buruk, segala keburukan-keburukan, segala hal-hal yang negatif. Jauhkan dari diri kami, Ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, selamatkan iman kami, selamatkan akidah kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan anak-anak kami, selamatkan agama kami dengan segala sesuatu yang saat ini menjadi sebab Engkau murka, Ya Allah.